Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan. Saya Sri Landari, hadir menemani Anda selama beberapa menit ke depan di edisi minggu ketiga bulan Maret dalam menyampaikan informasi seputar Kabupaten Sambas yang terangkum dalam Kominfo Sambas Sepekan. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan atau Diskumindag Kabupaten Sambas menggelar pelatihan kewirausahaan bagi pelaku industri kecil menengah atau IKM se-Kabupaten Sambas. Bupati Satono mengatakan pelatihan kewirausahaan tersebut bertujuan untuk memberikan pengalaman dan edukasi kepada pelaku dan peminat IKM, sehingga bisa berdaya saing, bahkan memunculkan entrepreneur baru di tengah situasi pandemi COVID-19 yang melanda. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumindag Kabupaten Sambas menggelar pelatihan kewirausahaan bagi pelaku industri kecil menengah IKM se-Kabupaten Sambas 12 Maret 2022. Pelatihan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Sambas Satono didampingi Ketua TPPKK Yunisa Satono, PLT Kepala Diskumindag Rahmat Robi, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Musanif, dan para pelaku IKM di Kabupaten Sambas. Bupati Satono mengatakan pelatihan kewirausahaan tersebut bertujuan untuk memberikan pengalaman dan edukasi kepada pelaku dan peminat IKM, sehingga bisa berdaya saing bahkan memunculkan entrepreneur baru di tengah situasi pandemi COVID-19 yang melanda. Bupati Satono mengatakan bangkitnya usaha pelaku IKM di tengah situasi pandemi COVID-19 secara tidak langsung telah mendongkrak ekonomi kerakyatan untuk Sambas yang berkemajuan. Untuk itulah pemerintah di era Satono Rovi akan terus memacu pertumbuhan IKM di Kabupaten Sambas. Pemerintah Sambas menyambut baik adanya agenda pelatihan kewirausahaan bagi industri kecil menengah pada masyarakat Sambas. Ini tentu sangat membantu di masa-masa pandemi ini bagaimana menggali potensi-potensi ya, baik itu SDM atau SDA. Kita ketahui bersama Sambas ini punya sumber daya alam luar biasa di sektor pertanian. Buktinya juga bagus, kan buah apapun ada di Sambas. Tinggal bagaimana kita berikan pendampingan pemerintah daerah melalui terkait Dinas Komindag, berikan pendampingan bersama dengan Badan Struktur, Dekan Masda, kemudian IPMI, sama-sama ikut percepatan mendorong menggali potensi-potensi yang ada dengan menyiapkan sumber daya manusia. Ya. Momentum pelatihan hari ini adalah salah satu bagian daripada ikut yang mensukseskan visi-misi Sambas berkemajuan. Sementara itu, PLT Kepala Diskumindag Kabupaten Sambas Rahmat Robi mengatakan, pelatihan tersebut merupakan program kerja mereka dalam memberdayakan pelaku IKM di Kabupaten Sambas. Dia berharap dengan adanya pelatihan kewirausahaan seperti ini bisa menumbuhkan jiwa entrepreneur di masyarakat. Satu di antara peserta pelatihan dari Kecamatan Semparuk, Dewi, mengatakan pelatihan kewirausahaan yang digelar di Diskumindag tersebut sangat mereka butuhkan. Menurutnya di era yang serba digital saat ini penting bagi pelaku IKM untuk mengetahui kiat-kiat yang harus dilakukan guna meningkatkan pemasaran. Selain itu, dia berpendapat apa saja program pemerintah yang bisa memberikan manfaat positif bagi pelaku IKM di Kabupaten Sambas tentu menguntungkan bagi masyarakat. Karenanya dia akan mengikuti pelatihan tersebut sampai tuntas dan menerapkannya. Dalam rangka mempercepat vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sambas, Satgas COVID melakukan rapat koordinasi percepatan vaksinasi di Kabupaten Sambas yang dihadiri oleh Wakil Bupati Sambas, Sekda Kabupaten Sambas, Forkopimda, OPD, Kepala Dinas, Camat, dan seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Sambas. Farul Rofi berharap tetap jaga kekompakan dan mendorong percepatan vaksinasi di akhir bulan Maret dengan bersama-sama menjalin koordinasi yang baik.
Dalam rangka mempercepat vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sambas, Satgas COVID melakukan rapat koordinasi percepatan vaksinasi di Kabupaten Sambas yang dihadiri oleh Wakil Bupati Sambas, Sekda Sambas, Forkopimda, OPD, Camat, dan seluruh kepala desa se-Kabupaten Sambas. Dandim 1208 Sambas dalam memaparkan vaksinasi di wilayah Kabupaten Sambas menyampaikan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan OPD terkait untuk mengatasi permasalahan dan kendala dalam mensukseskan percepatan vaksinasi, sehingga dengan hal tersebut diharapkan dapat membentuk herd community dalam masyarakat. Kajari Sambas Agita Trimur Cahyanto dalam sambutannya memberikan strategi kepada Pemda Sambas dalam mempercepat vaksinasi, baik itu vaksin 2 dan 3, sesuai dengan pengalaman beliau waktu masih bertugas di Pulau Jawa. Wakapolres Sambas menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemda Sambas dalam melaksanakan rapat koordinasi ini. Beliau berharap rapat koordinasi ini dapat dilakukan setiap bulan agar bisa bersama-sama melaksanakan MONEF terkait dengan perkembangan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Sambas. Di akhir acara rapat koordinasi, Wakil Bupati Sambas menyampaikan tanggapannya mengenai rapat koordinasi percepatan vaksinasi di Kabupaten Sambas. Beliau menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua tamu undangan yang hadir pada rapat koordinasi dan meminta untuk kompak agar bisa bersama-sama menanggulangi COVID-19. Lebih jauh, Farwafi merasa bersyukur karena pemerintah pusat saat ini sudah melonggarkan aturan di semua sektor, baik itu satuan pendidikan, peribadatan, dan kegiatan lain yang melibatkan orang banyak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi pada intinya tidak ada kata lain, kekompakan. Ini kuncinya. Tidak ada lagi sengas-sengasian. Tidak ada lagi ia tugasmu, ia tugasku, tapi tugas bersama. Ini penting. Alhamdulillah itu adalah langkah positif, langkah baik. Kita udah progresnya betul ya. Kuncinya sekian. COVID nak hilang, vaksin. Itu dia selesaikan di tahun ya. Saya ngomong kemana lagi? Vaksin itu kuncinya. Selain prokes, vaksin. Nah, bagaimana kita mensosialisasikannya kepada masyarakat? Farwafi berharap tetap jaga kekompakan dan mendorong percepatan vaksinasi di akhir bulan Maret dengan bersama-sama menjalin koordinasi yang baik. Wakil Bupati Sambas Farwafi membuka kegiatan deklarasi ODF di Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk Kramat. Wakil Bupati Sambas dalam sambutannya sangat mengapresiasi Kepala Desa Teluk Kembang bersama dengan masyarakat sudah mendeklarasikan ODF untuk perubahan Desa Teluk Kembang menjadi lebih baik. Wakil Bupati Sambas Farwafi membuka kegiatan deklarasi Desa ODF di Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk Kramat pada 15 Maret 2022. Dengan mengusung tema dengan deklarasi mari kita wujudkan lingkungan Desa Teluk Kembang yang bersih dan sehat sehingga menciptakan generasi unggul dan berkualitas. Deklarasi ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Camat Teluk Kramat, perangkat Desa Teluk Kembang, dan pengurus PKK se-Kecamatan Teluk Kramat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Fatah Maryunani mengapresiasi kepada Kepala Desa Teluk Kembang yang sudah berani mendeklarasikan ODF di desanya. Fatah juga mengatakan ODF sangat berhubungan dengan stunting karena ODF sangat berpengaruh kepada kesehatan, terutama pada kesehatan ibu hamil. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Wakil Bupati Sambas dalam sambutannya sangat mengapresiasi Kepala Desa Teluk Kembang bersama dengan masyarakat yang sudah mendeklarasikan ODF untuk perubahan Desa Teluk Kembang menjadi lebih baik. Dengan adanya deklarasi ini, Wakil Bupati Sambas berharap gaya hidup masyarakat di Kecamatan Teluk Kramat, lebih khusus Desa Teluk Kembang menjadi sehat. Lebih jauh, Farwafi mengatakan ODF adalah salah satu dari penyebab stunting di Sambas dan berharap kepada masyarakat di Desa Teluk Kembang untuk mematuhi dan menjalankan ODF dengan baik sehingga terciptanya kebersihan di lingkungan kemasyarakatan. Ada 100 desa dah. Hari itu 101 desa. Teluk Kembang yang 101 desa 101 yang mendeklarasikannya. Kita tepuk tangan untuk Desa Teluk Kembang dulu. Alhamdulillah berani mendeklarasikan itu nih, walaupun dah lama dipending, dah lama diadakan, di ukur-ukur, tapi
berarti ya. Iya Bung mumpung belum lakak Bung dah 3 periode belum lakak, jadi laksanakan. Memang betul Bung, itu sebagian dari visi misi Sambas Berkemajuan juga, bagaimana kesehatan untuk menjadi perhatian terdepan. Acara ditutup dengan pembacaan teks deklarasi oleh perangkat dan masyarakat Teluk Kembang dan penandatanganan dokumen deklarasi serta penandatanganan komitmen bersama seluruh peserta dan undangan yang hadir dan foto bersama. Pemerintah daerah Kabupaten Sambas menggelar seleksi penulisan makalah untuk seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2022. Sebanyak 40 lebih peserta yang mengikuti seleksi untuk mengisi 11 jabatan di pemerintahan Kabupaten Sambas yang bertempat di Aula Diklat PKPSD MAD Sambas. Pemerintah daerah Kabupaten Sambas menggelar seleksi penulisan makalah untuk seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2022. Sebanyak 40 lebih peserta yang mengikuti seleksi tersebut yang bertempat di Aula Diklat PKPSD MAD Sambas, Rabu 16 Maret 2022. Peserta yang mengikuti seleksi penulisan makalah ini adalah yang ditetapkan lulus administrasi oleh BKP SDMAD pada tanggal 15 Maret 2022. Membuka secara langsung seleksi penulisan makalah Sekda Sambas Ferry Madagaskar yang dalam hal ini sebagai Ketua Panitia Pelaksana Seleksi yang didampingi oleh Kepala BKP SDMAD Sambas Daryanto. Dalam membuka seleksi, Sekda Sambas Ferry Madagaskar mengucapkan selamat kepada para peserta yang telah lulus administrasi dan akan melanjutkan pada seleksi penulisan makalah yang akan segera dilaksanakan. Lebih lanjut, Sekda menyambut baik terselenggaranya seleksi yang tujuannya memilih pejabat yang paling tepat untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi Pratama yang kosong di pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Selain itu juga Sekda juga menyampaikan tata tertib pelaksanaan seleksi serta kerangka acuan dalam penulisan makalah yang akan dibuat para peserta ujian. Ada 5 orang yang kebetulan dipercaya oleh Bapak Bupati dan Ibu Bupati dan saya selaku ketua dan didampingi oleh 4 anggota yang terdiri dari 2 pejabat pemerintah provinsi, 1 akademis dan 1 dari pejabat pemerintah daerah Sambas yang saat ini berada di samping kiri saya. Jadi kami berlima ini dipercayakan untuk melaksanakan beberapa tahapan, mulai dari seleksi administrasi, penulisan makalah, wawancara, dan nantinya semua tahapan tersebut ada nilainya. Dan akan kami gabung menjadi 1 nilai dan ditambah dengan 1 nilai dari asesmen psikolog. Di akhir sambutannya, Ferry berharap kepada peserta yang ikut dalam seleksi ini akan didapatkan hasil yang terbaik yang nantinya akan mengisi 11 jabatan yang kosong pada pemerintahan daerah Kabupaten Sambas. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terkait dengan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggelar rapat koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan tahun 2022 yang mengusung tema pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat dan berkualitas. Acara ini dibuka secara resmi oleh Sekda Kabupaten Sambas dan dihadiri oleh Kadis Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terkait dengan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menggelar rapat koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan tahun 2022 dengan mengusung tema pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat dan berkualitas, dilaksanakan di Hotel Pantura Jaya Sambas, Rabu 16 Maret 2022. Acara ini dibuka secara resmi oleh Sekda Sambas dan dihadiri oleh Kadis Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat, Direktur Piak, Kadis Dukcapil Kabupaten Sambas, serta para peserta yang mengikuti rapat koordinasi se-kabupaten kota di Kalimantan Barat.
Kepala Dinas Dukcapil Provinsi yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Administrasi Budi Arnando menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang mana sudah siap menjadi tuan rumah pelaksanaan rapat koordinasi se-Kalimantan Barat. Beliau berharap dengan adanya rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Provinsi Kalimantan Barat dapat meningkatkan pelayanan yang cepat dan baik sehingga ada kepuasan tersendiri di masyarakat. Sekda Sambas Wery Madagaskar dalam sambutannya mengapresiasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat karena sudah menunjuk Kabupaten Sambas sebagai pelaksana rapat koordinasi se-Kalimantan Barat. Ferry juga menyampaikan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sudah sangat baik berkat budaya kerja yang mumpuni. Walaupun dengan sarana prasarana yang terbatas, tetapi hal tersebut tidak menjadi halangan dan terbukti dari penilaian Ombudsman kinerja Disdukcapil Sambas dinilai terbaik se-Kalimantan Barat. Lalu kami juga menyadari bahwa selama ini Kementerian Pendidikan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia sudah sangat maju dalam mengorganisasi kemasyarakatan. Sudah sangat maju. Dan ini berkat budaya kerja menjadi kementerian bertahap. Semuanya orientasi kepada pelayanan kepada masyarakat, mempermudah sampai dengan masyarakat. Dan terima kasih. Dan itu kami rasakan di Kabupaten. Ferry berharap dengan adanya kegiatan rapat koordinasi ini, Disdukcapil Sambas dapat meningkatkan pelayanan terbaik publik dalam hal pengumpulan, pengolahan, perekaman, dan pemuktahiran data. Wakil Bupati Sambas Farul Rofi mengikuti rapat pengembangan program dan kegiatan kerjasama perdagangan lintas batas dan pemanfaatan potensi kawasan zona penunjang pos lintas batas negara atau PLBN Aruk. Farul Rofi mengatakan rapat tersebut juga dalam rangka menindaklanjuti Impres nomor 1 tahun 2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi di perbatasan. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang. Wakil Bupati Sambas Farul Rofi mengikuti rapat pengembangan program dan kegiatan kerjasama perdagangan lintas batas dan pemanfaatan potensi kawasan zona penunjang pos lintas batas negara PLBN Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Rabu 16 Maret 2022. Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPB, Robert Simbolon, dan dihadiri oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Malaysia, Raden Sigit Wijaksono. Wakil Bupati Farul Rofi mengatakan rapat tersebut juga dalam rangka menindaklanjuti Impres nomor 1 tahun 2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi di perbatasan. Wakil Bupati Farul Rofi berharap pertemuan tersebut bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Sambas, terutama yang ingin melakukan ekspor-impor melalui PLBN Aruk. Bagaimana follow up Impres nomor 1 tahun 2021. Impres itu, jadi ini merupakan momen yang sangat baik karena saya lihat ada unsur-unsur B2B-nya juga, G2G-nya juga datang, sehingga harapan kita bisa mengembangkan ke depannya bagaimana, karena Sambas ini punya potensi yang luar biasa. Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat terutama punya potensi yang luar biasa untuk komoditi-komoditi yang bisa mungkin dijadikan komoditi perdagangan kedepannya ke Malaysia seperti itu. Sementara Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPB Robert Simbolon menegaskan potensi PLBN harus dimaksimalkan sesuai amanat Presiden saat meresmikan PLBN Aruk 17 Maret 2017 lalu. Let me say in a humble way, we don't have this kind of luxurious gate kalau hanya untuk melintaskan manusia, kalau hanya untuk melayani orang dari Sambas mau pergi ke Kucing dan sekitarnya, atau dari Kucing mau ke Kalimantan Barat. Untuk apa kita bangun yang mewah seperti ini?
dengan pintu gerbang yang besar. Robert menambahkan, PLBN bukanlah sekedar tempat pelintasan orang saja, melainkan pintu ekspor-impor nasional. Pemerintah Kabupaten Sambas yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Insinyur Haji Ferry Madagaskar MSI, menggelar silaturahmi dan ramah tamah atas kunjungan kerja Deputi 2, Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Komjen Pol Dr. Andes Paulus Waterpau di Aula Utama Kantor Bupati Sambas. Di hadapan Deputi 2 Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Sekda Kabupaten Sambas, Insinyur Haji Ferry Madagaskar menyampaikan progres pelaksanaan Impres nomor 1 tahun 2021 tentang percepatan perekonomian perbatasan. Pemerintah Kabupaten Sambas yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Ferry Madagaskar menggelar silaturahmi dan ramah tamah atas kunjungan kerja Deputi 2 Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Komjen Pol Paulus Waterpau di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Rabu 16 Maret 2022. Di hadapan Deputi 2 Bidang Pengelola Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Sekda Sambas Ferry Madagaskar menyampaikan progres pelaksanaan Impres nomor 1 tahun 2021 tentang percepatan perekonomian perbatasan. Sekda Sambas mengharapkan agar ke depan pemerintah pusat bisa kembali membangun pos lintas batas negara untuk satu kecamatan di Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Kecamatan Palo, tepatnya di Desa Temajuk. Ada satu kecamatan lagi, yaitu Kecamatan Palo, tepatnya di Desa Temajuk. Di situ perlu juga dibangun sebuah PLBN, Pak. Karena selama ini sebelum COVID, sebelum lockdown, keluar masuknya manusia dari Malaysia ke Palo itu sangat sering. Dan kami akan mengupayakan daerah Temajuk itu menjadi tempat pariwisata internasional. Deputi 2 Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Komjen Pol Paulus Waterpau merasa bahagia bisa bersilaturahmi ke Kabupaten Sambas. Ia menambahkan tujuan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sambas adalah dalam rangka pemantauan dan melihat berbagai permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan Impres nomor 1 tahun 2021 tentang percepatan perekonomian perbatasan. Paulus mengajak Pemda Sambas dan seluruh stakeholder di Kabupaten Sambas untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Impres nomor 1 tahun 2021 tersebut yang merupakan atensi langsung dari Presiden Republik Indonesia. Itu merupakan bagian-bagian yang sebenarnya kami sedang melakukan upaya membelanjakan masalah-masalah yang tercatat di dalam paparan Bapak tadi, termasuk juga tadi yang kami langsung check on the spot di beberapa titik tadi. Tapi ketika nanti kita melakukan upaya-upaya pengawasan dan pengendalian di lapangan sebagai koordinator dalam kementerian kelembagaan sebagai Impres ini, kita temukan berbagai soal-soal, ya pasti kita akan mengatakan apa adanya. Acara diakhiri dengan pemberian cenderamata dari pemerintah Kabupaten Sambas yang diwakili oleh Sekda Sambas kepada Deputi 2 Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Komjen Pol Paulus Waterpau. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sambas mengadakan sosialisasi penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja di perusahaan dan penyerahan piagam bebas dari pekerja anak di Kabupaten Sambas. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Mediasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sambas dihadiri Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Kepala BPJS Kesehatan, Kepala BTN Cabang Singkawang, serta 18 perwakilan perusahaan yang ada di Kabupaten Sambas. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sambas mengadakan sosialisasi penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja di perusahaan dan penyerahan piagam bebas dari pekerja anak di Kabupaten Sambas.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Mediasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sambas pada Kamis 17 Maret 2022 dihadiri Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Kepala BPJS Kesehatan, Kepala BTN Cabang Singkawang, serta 18 perwakilan perusahaan yang ada di Kabupaten Sambas. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sambas Zainal Abidin mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan ini di Kabupaten Sambas yang melibatkan BPJS, baik itu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, yang menjadi jaminan keselamatan dan kesehatan para pekerja. Zainal Abidin juga menyampaikan rasa syukurnya kepada para pekerja yang ada di Kabupaten Sambas sudah ada jaminan dari BPJS dan perusahaan tempat mereka bekerja. Zainal juga berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat memberikan pengarahan dan pengetahuan kepada semua para pekerja di perusahaan serta dapat bekerja dengan maksimal dan profesional dalam memanfaatkan BPJS yang tersedia. Hari ini kita akan mendengarkan sosialisasi tentang perlindungan sosial ketenagakerjaan. Dirangkai dengan sosialisasi dari Bank Negara yang ada kaitannya dengan perlindungan sosial. Kita bersyukur di Kabupaten Sambas ini sekian persen sudah mengikuti aturan tentang perlindungan sosial. Masih banyak saudara-saudara kita yang masih belum diikutsertakan di dalam perlindungan sosial baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Di akhir acara diadakan penyerahan piagam penghargaan bebas dari pekerja anak ke 18 perwakilan perusahaan di Kabupaten Sambas yang diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Kepala BPJS Kesehatan, dan Kepala BTN Singkawang, dan dilanjutkan dengan sosialisasi yang diisi oleh narasumber dari BPJS dan BTN Singkawang. DPRD Kabupaten Sambas melaksanakan rapat paripurna dengan acara penjelasan Bupati Sambas terhadap 2 buah raperda Kabupaten Sambas, yaitu persetujuan penerbitan sertifikat layak fungsi dan retribusi persetujuan membangun gedung, serta penjelasan DPRD Kabupaten Sambas dalam rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. DPRD Kabupaten Sambas melaksanakan rapat paripurna tentang acara penjelasan Bupati Sambas terhadap 2 buah raperda Kabupaten Sambas, yaitu persetujuan penerbitan sertifikat layak fungsi dan retribusi persetujuan membangun gedung, serta penjelasan DPRD Kabupaten Sambas dalam rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang dilaksanakan di Gedung Rapat DPRD Kabupaten Sambas pada Kamis 17 Maret 2022. Turut hadir dalam rapat paripurna Bupati Sambas, Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Forkopimda, Sekda Sambas, OPD, anggota DPRD, dan tamu undangan lainnya. Bupati Sambas Satono menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pimpinan sidang dewan yang sudah memperkenankan beliau menyampaikan raperda sehingga menjadi bahan kajian nantinya. Satono juga menjelaskan 2 rancangan peraturan daerah, yaitu persetujuan penerbitan sertifikat layak fungsi dan retribusi persetujuan membangun gedung di hadapan DPRD Kabupaten Sambas. Satono juga menyampaikan bahwa raperda ini bersifat pokok dan normatif mengenai pembangunan gedung dan ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati dengan tetap mempertimbangkan peraturan dan teknis lain yang terkait dengan pembangunan gedung tersebut. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pimpinan Dewan yang telah perkenankan saya untuk menyampaikan ikhtiar atas raperda tersebut yang nantinya dapat dijadikan bahan kajian dalam pembahasan dan pendalaman materi kedua perda tersebut dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Rapat paripurna pada hari ini merupakan salah satu implementasi atas peran dan tugas kita dalam melaksanakan amanah undang-undang tentang pemerintahan daerah. Satono berharap dengan adanya rapat paripurna ini, raperda dapat berjalan dengan baik agar raperda yang dihasilkan nantinya dapat diimplementasikan dengan baik di Kabupaten Sambas.
Demikian informasi seputar Kabupaten Sambas kami sampaikan. Sampai bertemu lagi di Kominfo Sambas sepekan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan tetap update bersama channel YouTube Dinas Kominfo Sambas. Saya Sri Wulandari bersama kerabat kerja mohon undur diri dari hadapan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan.